Ada yang tahu nggak manfaatnya apa? Ada yang masih ingat? Bendungan. Apa teman-teman? Manfaatnya apa? Sebagai tempat menampung air. Jadi ketika kekeringan terjadi itu masih ada air yang tersimpan. Iya benar. Intinya dia untuk menanggulangi bencana, khususnya banjir ya, buat menampung banjir. Kalau kekeringan dia ada alternatif buat sumber daya air gitu ya. Kalau bendungan atau waduk, embung situ itu mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan bagi kehidupan dan kehidupan manusia. Nah, kalau infrastruktur ini harus dijaga gitu keamanannya, karena kan dia berdampak besar terhadap aktivitas manusia ya. Nah, kalau kegagalan suatu bangunan ini disebabkan oleh kebanyakan besar sih karena kejadian alam yang luar biasa, atau dapat juga disebabkan karena kondisi fisik bangunan yang sudah menurun, atau kerusakan internal, atau tidak berfungsinya prasarana bangunan, permasalahan sedimentasi, dan berbagai faktor dalam pengelolaan. Nih, kondisi bendungan atau embung atau situ yang di Indonesia itu kebanyakan umurnya sudah lebih dari 50 tahun, terus kondisi dan fungsinya menurun, perencanaan dan pembangunan ada yang belum sesuai dengan kaidah dan persyaratan keamanan, terus alokasi anggaran operasional belum atau tidak memadai, lalu operasional bendungan, operasional dan pemberdayaan bendungan belum dijadikan prioritas, SDM tidak memadai, umumnya rencana tindakan darurat belum ada, lalu pelaksanaan operasi belum sesuai, manual operasi belum tersedia, pemeriksaan, pemantauan, evaluasi kondisi bendungan, embung situ belum dilakukan sebagai mestinya, dan tingginya laju sedimentasi. Kurang memadainya pemeliharaan dan perawatan dapat mengakibatkan tidak berfungsi optimal operasi bendungan dan menurunnya aspek keamanan dan kestabilan yang dapat berakibat pada kegagalan bangunan dan fungsinya. Oke. Ini contoh situ ya, situ ataupun bendungan atau waduk, di atas itu ada rumput-rumput gitu ya, karena memang nggak dipelihara dia. Pentingnya, kenapa sih kok dia penting buat dikelola? Kenapa? Karena yang pertama, mewujudkan keberlanjutan fungsi, manfaat, dan keamanan bendungan. Terus yang kedua, mewujudkan terjaminnya pelayanan prima sesuai dengan tujuan suatu bendungan dibangun. Yang ketiga, mewujudnya terjaminnya kemanfaatan dan perlindungan keamanan bagi masyarakat sekitar bendungan. Lanjut, ini mungkin agak mirip-mirip sama rangkaiannya KPI kemarin ya. Jadi sebelum dipelihara gitu kan, awalnya kan persiapan pembangunan, terus direncanakan dulu, lalu dilaksanakanlah si rencana itu buat konstruksi. Lalu kalau untuk waduk, pengisian awal waduk, lalu operation dan pemeliharaan si waduknya. Yang keenam itu perubahan atau rehabilitasi. Yang tujuh itu kalau misalnya dia tidak sesuai ya dihapus fungsi bendungan. Jadi kalau tahap 1, 2, 3, 4 itu merupakan tahap pembangunan, yang 5, 6, 7 itu tahap pengelolaan. Oke. Ini contoh diagram alir dari suatu pembangunan bendungan. Jadi itu kan pembangunan itu terdiri dari 3 fase, konservasi, terus pemeliharaan, sama operasi. Nah, kalau udah ketiga dari poin ini udah berkesinambungan, nanti lanjut ke keberlanjutan fungsi manfaat bendungan. Gitu. Nah, di antara pas konstruksi, prakonstruksi, konstruksi, maupun pas operasi ataupun pasca operasi, dia itu harus diaudit, harus dievaluasi kinerjanya. Terus kalau pas pembangunan
operasional dan maintenance-nya itu juga harus dilakukan, rehabilitasi dan remedial, lalu performance-nya itu juga harus dievaluasi ya, supaya dia itu fungsinya sustain. Gitu. Untuk persyarat pengelolaan bendungan, itu adanya rencana pengelolaan bendungan, yaitu kayak pedoman, operational maintenance bendungan, kelembagaan, UPB, dan rencana operasi waduk dan RTD. Ini contoh kegiatan pengelolaan bendungan. Yang pertama, keberlanjutan fungsi dan manfaat bendungan dan waduknya melalui kegiatan operasi bendungan dan operasi waduk. Terus yang kedua, keberlanjutan kondisi prima bendungan melalui kegiatan perawatan dan pemeliharaan bendungan. Yang ketiga, keberlanjutan keamanan struktur dan tubuh bendungan melalui kegiatan operasional dan maintenance, lalu pengamatan, monitoring, inspeksi, perawatan, dan rehabilitasi. Pentingnya operasi dan pemeliharaan bendungan. Nih, fenomena operasi dan pemeliharaan merupakan suatu tahapan pasca konstruksi yang sering terabaikan. Hasrat untuk membangun terkadang tidak diimbangi oleh kemampuan untuk memelihara apa yang telah dibangun. Akibat dari kurangnya memadai operasional dan pemeliharaan ini dapat berakibat pada hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi bendungan cepat rusak sebelum tercapai umur efektifnya. Yang kedua, beban biaya rehabilitasi menjadi semakin berat dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kinerja pelayanan kepada masyarakat menjadi jelek karena bendungan yang sudah dibangun tidak dapat berfungsi sesuai dengan direncanakan, dan kegagalan tujuan pembangunan akan menurunkan kredibilitas atau citra pemerintah. Nih, biasanya kalau bendungan itu biayanya sedikit ya, nah, dan tidak dianggarkan dengan seimbang dengan adanya besarnya biaya pemeliharaan bendungan yang dibutuhkan, maka tingkat risiko kerusakan bendungan pun akan semakin tinggi. Kalau misalnya keadaannya ini terus berlangsung, maka kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan akan membengkak, dan laju peningkatan pelayanan dengan pengembangan investasi tidak lagi dapat mengimbangi laju penurunan fungsi prasarana yang sudah ada, sehingga pembangunan yang dilakukan akan menjadi kontraproduktif. Ini contoh grafiknya menurut Permen PU, kondisi dari kinerja infrastruktur SDA. Jadi dia itu kalau pembangunan baru, yang paling kiri, dia itu kan operational and maintenance-nya itu kan belum ya, makanya dia masih kinerjanya itu masih 100%. Terus kalau misalnya pemeliharaan rutin, dia agak menurun kinerjanya karena cuma rutin tok, apalagi kalau berkala tambah turun lagi kan. Terus habis itu kalau supaya dia kinerjanya infrastrukturnya lebih bagus ya, harus lebih rutin ataupun lebih sering gitu buat maintenance-nya dan sering untuk dievaluasi. Tujuannya kenapa kok harus dipelihara si bendungan atau embung atau situ itu? Yang pertama, untuk melindungi infrastruktur bendungan, embung atau situ. Yang kedua, untuk melindungi masyarakat yang tinggal di hilir. Yang ketiga, melindungi petugas yang bekerja di infrastruktur. Sasarannya pemeliharaan infrastruktur. Yang pertama, menjamin operasional secara aman. Yang kedua, menjamin umur layanan dan manfaat. Yang ketiga, melindungi lingkungan dan investasi. Lalu melindungi operator dan pengelola. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasi. Yang keenam, memenuhi aturan atau hukum dan obligasi sosial. Nah, ini contoh pemeliharaan bendungan. Nih, ada tahapannya. Yang pertama, pengamanan. Ini menurut irigasi. Kalau yang irigasi itu menurut Permen 32 PRT 07. Pengamanan itu tindakan pencegahan dan pengamanan. Kalau bendungan itu pengamanannya itu untuk tindakan pencegahan, pengamanan, dan koordinasi dengan pihak
terkait aspek lingkungan. Terus yang kedua, pemeliharaan rutin. Kalau irigasi itu perawatan dan perbaikan ringan, sedangkan bendungan itu terhadap tubuh, mendam, dan prasarana bendungan. Lalu waduk, jalur hijau, dan instrumentasi. Terus sama kayak irigasi itu perawatan dan perbaikan ringan. Kalau pemeliharaan berkara ya tujuannya untuk perawatan, perbaikan, pergantian, perbaikan darurat, itu dari segi prasarana dan sarana. Nih, jadi kalau misalnya suatu lembaga itu dia biasanya BBWS ya, dia itu untuk indikator si bendungan itu harus dipelihara atau enggak sih, dia menggunakan diagram alir ini. Jadi misalnya dari tahap monitoring dan evaluasi, apakah dia perlu perbaikan, ya itu pokoknya ngikutin ini aja, dan dia itu patokannya apakah ada biaya gitu, biaya yang dianggarkan oleh pemerintah ataupun suatu instansi untuk memelihara dan monitoring gitu. Ini flowchart untuk kegiatan operasional bendungan. Sendiri lah ya yang ini. Nah, jadi untuk kelihatan pemeliharaan bendungan itu ada rutin, berkala. Terus kalau untuk monitoring itu ada kegiatan monitoring sama kegiatan inspeksi. Kalau untuk kegiatan rutin, contohnya ini juga biasanya ada checklistnya gitu yang dilakukan oleh operator bendungan. Yang pertama itu memonitor alat-alat instrumentasi, yang kedua itu pengamatan visual tubuh bendungan. Terus kalau kegiatan berkala, contohnya pembabetan rumput yang ada di sekitar bendungan, lalu pengecatan atau perbaikan papan peringatan, lalu perbaikan tebing-tebing yang longsor. Terus kalau untuk pemeliharaan bangunan pelengkap, contohnya bangunan pelimpah, terowong, atau bangunan intek atau menara. Slide aku masih kelihatan kan ya? Masih, Bu. Oke, terus untuk pemeliharaan pintu-pintu air, contohnya hollow jet valve, cord valve, sama pintu intake ini kalian bisa dilihat sendiri, cari di Google gimana sih bentukannya gitu ya. Terus kalau untuk pemeliharaan mechanical dan electrical, untuk usaha konservasi tanah, air, dan pelindungan DTA waduk, itu yang pertama penanaman dan pemeliharaan lahan sabuk hijau. Yang kedua, pembinaan atau penyuluhan masyarakat di kawasan lahan atau sabuk hijau dan DTA waduk atau catchment area, lalu pembinaan peran serta masyarakat. Ini contoh survei lapangan kegiatan padat karya di embung atau situ. Cukup tidak terawat ya, karena ada rumput-rumput di tengah, terus kalau ada rumput di tengah pasti bawahnya ada tanah, berarti dia sedimentasinya tersedimentasi gitu, sedimennya udah jenuh di suatu embung itu. Lalu terus untuk analisis perkiraan aknop bendungan itu sama dengan kebutuhan biaya operasional tambah kebutuhan biaya pemeliharaan tambah kebutuhan biaya pengamatan dan inspeksi. Nah, aknop itu terdiri dari biaya langsung, tidak langsung, sama biaya tidak terduga. Kalau biaya langsung itu segala biaya untuk keperluan operasional dan maintenance bendungan, lalu biaya tidak langsung adalah segala biaya untuk mendukung kelancaran pekerjaan atau kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan operasional dan maintenance bendungan. Contohnya biaya langsung itu apa? Yang pertama, kegiatan operasional bendungan dan waduk. Contohnya untuk peralatan hidromekanikal elektrikal, pintu air, dan katup. Terus yang kedua, operasi untuk fungsi pelayanan, kondisi normal sesuai dengan prosedur operasional. Terus operasi untuk fungsi pengaman, kondisi luar biasa, operasi pintu air, bottom outlet, pintu spillway, koordinasi dan komunikasi. Lalu untuk yang kedua, contoh biaya langsungnya itu adalah pemeliharaan bangunan fisik bendungan dan prasarana pelengkapnya, lalu peralatan hidromekanikal elektrikal, lalu peralatan dan instrumentasi, terus pemeliharaan lingkungan, contohnya waduk, green belt, sama DTA,
Terus kegiatan yang ketiga, contoh untuk biaya langsung itu kegiatan monitoring dan pengamatan dan inspeksi, contohnya kegiatan penelusuran, pencatatan data instrumentasi, terus kegiatan pengamatan dan pemantauan kondisi bendungan, lalu kegiatan inspeksi, pelaporan, dan dokumentasi. Terus contoh biaya tidak langsung, yaitu kayak operasional kantor, terus biaya langganan listrik dan telepon, biaya perjalanan dinas, biaya pelatihan, dan lain-lain. Ini kayak yang pendukungnya gitu ya, pendukung kelancaran pekerjaan. Lalu untuk biaya tidak terduga adalah dana yang dialokasikan khusus untuk mengantisipasi segala kejadian di luar perhitungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional bendungan. Ini contohnya KNOP ya, atau biaya pemeliharaan bendungan. Ini dia detail gitu dari rumput, ya pokoknya dari langsung, biaya langsung, tak langsung, sama biaya tak terduga itu dimasukkan. Nah yang di sebelah yang, bentar, tak kasih pointer dulu. Oke, jadi yang di sini itu dia itu merupakan satuan luasan yang harus dipelihara gitu kan. Nah yang kalau yang sebelah kiri ini, ya ini itu harga satuannya. Terus dikali lah si 35 kali 3 kali 4 gitu. Terus ini apa frekuensinya ya? Frekuensi dia ini contohnya rumput. Rumput itu lahannya itu 35.000 meter kubik yang harus dipelihara. Harganya itu 300, terus frekuensinya itu 4 kali dia harus dipelihara rumputnya, makanya tinggal dikalikan doang gitu. Makanya dapat 42 juta. Ini contoh untuk daftar harga upah dan bahan peralatan. Ini berarti biaya tidak langsung. Contohnya kalau yang sebelumnya biaya langsung. Kalau biaya nggak langsung, contohnya kayak upah, bahan bangunan, ya yang bahan habis pakai gitu ya, bahan material, peralatan gitu. Terus kalau yang ini ada honor untuk petugas pintu, kan biasanya ada operasional operator yang buat jagain bendungan gitu ya. Ini juga dihitung. Terus ini ada galian lumpur, contoh-contoh apa ini biaya tak terduga. Nih kalau ini udah di total nih dari semua 3 tadi gitu. Oke, AKNOP bendungan itu rumusnya sama dengan volume kegiatan kali frekuensi kegiatan per tahun dikali harga satuan kegiatan. Jadi kalau untuk anggarannya itu per tahun biasanya, makanya dia harus tahu pemeliharaannya itu frekuensinya per tahun berapa, makanya untuk dikalikan di rumus ini. Oke, ini udah mau akhir ya. Ini contohnya misalnya di bendungan, di saluran drainase kaki hilir bagian kiri berbentuk flume yang tidak ada perawatan, tertutup sedimen dan semak belukar. Terus kalau yang di kanan nih kondisi stiling basin hilir, bangunan pelimpah, kurang terawat, banyak sedimentasi dan tumbuhan liar. Kalau yang atas ini cukup bagus ya dan terawat, ada aerasinya juga. Terus secara physically nggak ada sedimen yang terbentuk, ya mungkin ada tapi nggak terlalu tinggi gitu ya. Nah kalau ini contoh yang pemeliharaan yang kurang bagus karena merupakan di Waduk Pengga, bro. Kan Eceng Gondok kan merupakan indikator kalau si kualitas airnya buruk gitu ya. Makanya ini mungkin kurang dipelihara. Kalau memang kualitas airnya buruk kan seharusnya eceng gondoknya bisa dihilangkan gitu. Oke, segitu dulu presentasinya. Ada yang tanyain? Bu Widya, izin bertanya, Bu. Ya. Sebenarnya kalau mengenai pemeliharaan waduk gitu, sebenarnya di pemerintah itu ada instansi khususnya nggak sih, Bu? Yang
menangani khusus tentang pemeliharaan gitu? Ada. Biasanya itu dari PUPR ataupun BBWS itu ada kayak kayak seperti halnya IPAL kemarin kan. Jadi kalau IPAL kan DLH, kalau bendungan ya BBWS gitu. Di dalam organisasi tersebut ada juga kan ada struktur organisasi. Nah, dia itu pasti ada yang ngurus tentang bendungan atau pemeliharaan. Coba deh kalian Google untuk siapa? Operational dan maintenance bendungan. Oke, boleh tanya lagi? Boleh, silahkan. Yang soal eceng gondok itu loh, Bu. Mm-mm. Itu kan berat, kan seperti kata Ibu bahwa ada apa eceng gondok itu indikasi kualitas airnya kurang bagus ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya kan ya pemeliharaannya kan kalau muncul eceng gondok ya disingkirkan kan, Bu. Kurang Mm-mm. lebih apakah ada cara untuk memperlambat pertumbuhan eceng gondok dari segi peningkatan kualitas airnya sendiri atau Ya kalau buat ngilangin eceng gondok sih solusinya sebenarnya itu harus dikelola kualitasnya, kualitas lingkungan. Jadi kalau yang masuk ke suatu waduk gitu kan, ya? nggak cuma dari air hujan tok kan, biasanya dari berbagai misalnya rumah tangga ataupun dari industri gitu. Makanya harus dikelola dulu kualitasnya, dan untuk menjaga kualitasnya itu biasanya nggak sembarang orang bisa. Maksudnya kalau operator buat menjaga kualitas ya nggak bisa tuh ya, orang operator fungsinya buat misalnya buat melihara bendungan itu toh. Nah yang harus responsibility-nya siapa sih yang buat menjaga kualitas, yaitu responsibility-nya semua orang gitu, apalagi yang dia tinggal di sekitar bendungan gitu, dari hulu ke hilir kan dia pasti mempengaruhi kualitas air tuh. Nah itu banyak banget juga, ada juga apa namanya suatu penelitian yang buat dia itu bisa apa ya, buka YouTube ini deh, Nice Daily. Jadi dia itu suatu, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat ya, dia itu pasangan gitu, pasangan apa sih, suami istri. Dia itu selama berpuluh-puluh tahun dia itu dari waduknya ataupun suatu danau itu dari hitam, pokoknya dari kualitasnya jelek jadi bagus banget, itu butuh waktu gitu, dan butuh itu mereka kerja 22 orang tuh ya, jadi cuma mengembangkan suatu penelitian ataupun kayak kalau nggak salah nabur-nabur bakteri gitu sih di suatu danau gitu. Jadi ya yang paling penting sih menjaga kualitas airnya untuk menghilangkan eceng gondok dan responsibility-nya seluruh masyarakat. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ntar tak tunjukin ini ya. Dulu kan aku kan ke Jepang, terus tuh ada, ini pertama kalinya banget nih saya ngeliat bendungan juga secara langsung. Masih kelihatan nggak sih PPT-ku? Masih, Bu. Nih, bisa di play nggak ya? Oh bisa. Nih, tak bacain sejarahnya ya. Soalnya ini pas saya presentasi masuk dosen nih. Tahun lalu lah ya. Tahun ini juga sih. Ya. Nih, jadi namanya Ika Wadam. Dia itu pertama bendungan ya. Dam itu kan bendungan konkret di Jepang. Ini gede pol. Nih, tak play dulu ya. Bisa di play nggak ya? Ya nggak bisa. Iya, cuman ini doang fotonya. Jadi ya gini bentukannya bendungan apa yang skalanya masif gitu ya. Nah ini tuh pada ini konstruksinya pada tahun 1952, bantuan asing dari Amerika. Nah kan dulu itu kan Jepang kan sama kayak Indonesia ya, karena dia merupakan
apa sih, ada persilangan gitu, makanya sering terjadi gempa toh. Nah, di itu awalnya ada penolakan awal, kenapa harus dibuat konkret gitu kan, karena sering gempa, makanya dia itu ini udah si desain si bendungannya ini dia itu tahan gempa itu. Terus lagi ya, dia ini si bendungannya ini bisa membangkitkan listrik tenaga air dengan tenaga 62.000 kilowatt gitu. Jadi dia bisa memfasilitasi seluruh apa namanya, perumahan yang di sekitar sini gitu. Dan waktu saya kesini tuh wah kayak keren banget, karena mungkin kalau di video nggak kelihatan keren ya, karena saya tak play lagi nih. Tuh, kalau kalian dengar suara kereta gitu nggak? Jadi kalau pas menuju ke sini itu dia itu butuh waktu itu nggak salah kayak 4 jaman gitu ke sini. Nah, dia tuh naik kereta jadul gitu loh, kereta jadul yang kayak kalau di Indonesia kayak rel kereta lokomotif. Nah, kalau ini kalau nggak salah, makanya dia, dan kan saya posisinya di sana jadi turis gitu ya. Nah, turisnya, maksudnya tuh jadi di bendungan ini itu sebagai bisa dijadikan tempat wisata gitu, karena memang atraktif banget. Jadi di balik bendungan ini kan pasti ada air gitu, dan airnya tuh bener-bener warnanya tuh hijau bagus banget, nggak coklat gitu loh, bener-bener hijau. Ada nggak ya fotonya? Kalau di sini kan kelihatannya coklat gitu ya, ini bener-bener bagus banget, kayak waduk, kayak danau 3 warna tapi yang versi warna hijau gitu. Jadi kalau memang dipelihara dengan baik, dia merupakan salah satu bisa menjadi income dari suatu daerah gitu ya. Di lain sisi ya pasti manfaatnya untuk ini, untuk menyediakan air, tempat rekreasi, terus mencegah banjir yang paling utama. Terus kalau memang ada teknologinya ataupun ada sumber daya manusia yang cukup mumpuni buat menghasilkan tenaga atau bisa mengelola sumber daya listrik, ya dia bisa menjadi PLTA gitu. Ada lagi nggak ya fotonya? Wih, keren pol pokoknya. Air hijau nggak ada. Gitu. Kalian pernah lihat nggak sih bendungan? Ini pertama kalinya loh saya lihat bendungan di Jepang, dan di Jepang lagi, bukan di Indonesia. Mungkin di Indonesia banyak banget ya di pinggiran sungai gitu, tapi mungkin saya nggak sadar ya, karena itu misalnya cuman kecil toh gitu kan. Nah, tapi kalau pas di sini baru sadar gitu kalau ada bendungan sebesar ini dan airnya tuh bagus banget gitu. Memang karena bendungan kan biasanya di hilir ya, tapi ini mungkin posisinya di hulu gitu karena deket gunung-gunung. Oke, ada yang tanyain? Gimana di sekitar kalian ada bendungan nggak di rumah? Yang mungkin kalian nggak sadar kali ya bentukannya, oh kok ternyata ini bendungan gitu. Terus lihat ada orang nggak sih yang memelihara ataupun maintenance si bendungan itu? Gimana? Ada yang udah pernah lihat bendungan? Ada, Bu. Ada, Bu. Gimana? Ada pengalaman tersendiri nggak? Apa biasa aja? Kalau ini sih aku pengalaman yang cukup bisa saya banggakan. Apa biasa aja? Gimana?
Sebenarnya udah beberapa kali ke sana sih, Bu. Kemarin sama teman kelas juga. Oh, iya toh. Rai sama Wina. Ada apa? Kuliah praktek. Enggak, Bu, cuma main. Kebetulan agak dekat dari rumah. Keren banget. Ada videonya nggak? Enggak ada, Bu. Tapi kalau di internet banyak sih, Bu. Bendungan Kamijoro. Oh, Kamijoro tuh di mana? Di Dayu, Bu. Bantul. Segede ini juga kah? Apa emang gede-gede gitu ya? Mungkin nggak segede Bu yang itu, tapi gede, Bu. Oh, coba-coba saya tak share di iPad ya. Ntar foto yang bersihnya tuh kayak gimana?